Jadi di video sebelum-sebelumnya banyak banget yang request minta di review itu cushion yang finishnya glow. Kali ini aku mau battle 2 cushion ini. Jadi penasaran gak kita battle antara yang harga 200 ribuan sama yang di bawah 100 ribu? Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishwina Amalia. Jadi di video sebelum-sebelumnya banyak banget yang request battle cushion. Setelah aku baca-baca, itu kebanyakan minta di review itu cushion yang finishnya glow. Kayak lagi hits juga gak sih ya para brand-brand makeup nih ngeluarin cushion-cushion yang finishnya glowing. Padahal dia udah punya yang matte, jadi kayak bikin 2 versi, bahkan ada yang 3 versi. Kali ini aku mau battle 2 cushion ini, Insta Perfect Skin Glow Cover Mask Cushion dan Glad to Glow Perfect Cover Glow Cushion. Sebenarnya kalau baca di komen banyak yang minta battle Insta Perfect yang ini sama Skintific Pink. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku udah sering review si cushionnya Skintific. Dan di video sebelumnya yang battle antara Glad to Glow dan Skintific ini, aku rasa kayak finishnya mirip aja. Jadi yaudah aku battlein antara Insta Perfect dan Glad to Glow. Dari segi harga jujur ini beda jauh. Yang Glad to Glow ini termasuk murah ya. Range harganya tuh kayak 80 ribuan sampai 100 ribu mungkin. Aku cek tadi di official store-nya sekarang cuma 80 ribu, jadi harganya kayak berubah-ubah. Tapi waktu aku beli ini harganya sekitar 100 ribuan. Dan yang Insta Perfect ini harganya di range 190 sampai 200 ribu. Jujur agak pricey ya, tapi selama aku pakai ini aku suka-suka aja dan ini sering juga aku pakai. Dan menurutku dengan harga segitu ini masih worth it. Jadi penasaran gak kita battle antara yang harga 200 ribuan sama yang di bawah 100 ribu? Tapi sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu biar aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial mediaku, Instagram dan TikTok. Ini tadi skin prep-nya aku cuma pakai moisturizer. Pertama aku mau coba yang Glad to Glow dulu. Oh ya, aku belum bahas packaging. Jujur kalau dari packaging kalian pasti udah tahu aku bakal suka yang mana. Lihat, jauh lebih ringkes yang Insta Perfect. Dia juga tutupnya udah magnet ya. Ya memang dari segi harga memang harusnya begini sih. Justru kalau packagingnya B aja jadi nggak worth it kan. Untuk yang Glad to Glow dia masih yang kayak biasa ya. Sedangkan Insta Perfect yang mesh cushion yang jaring. Cuma isinya banyak. Yang Glad to Glow sebelah sini ya. Di sini kayak ada noda-noda kehidupan dan dia nutup ya say. Menurutku si Glad to Glow ini tuh pas banget untuk kaum mendang-mending karena harganya termasuk yang murce banget. Untuk bagian mata juga lumayan ya cover, walaupun kayak warna abu-abu tuh kayak masih kelihatan, tapi ya termasuk yang oke lah. Glowingnya juga kelihatan kan, bener-bener glass skin finish banget, gampang di blend tuh kayak langsung ya udah rata aja. Kebanyakan kalau cushion yang dewy finish tuh lebih gampang di blend dari yang matte. Nah ini udah aku pakai setengah wajah kayak gini. Ini aku pakai 1 layer aja. Nanti sama-sama 1 layer, nih lihat ya before dan after. Lumayan loh ini nutupin lingkar gelap di mata aku ya, cuman masih belum seperfect pakai concealer. Ya kayak gini finishnya. Sekarang kita pakai yang Insta Perfect. Ini saking seringnya aku pakai ya sampai udah copot. Nggak tahu ini karena jatuh atau karena apa. Karena makeup aku tuh sering dimainin anak-anak. By the way dia tuh tebel karena tutupnya. Sebenarnya bawahnya tuh setipis ini. Tapi kalau aku lihat isinya justru lebih banyak yang Insta Perfect. Dia 15 gram, yang Glad to Glow dia 11 gram. Jadi lebih banyak ini ya. Karena memang dia bisa ringkes soalnya pakai jaring bukan pakai busa ya. Di sini juga ada noda-noda kehidupan. Bisa nutup tuh ya. Oh iya aku belum bahas shade-nya. Yang ini W34 Warm Beige, kayak gini warnanya. Aku suka karena dia ada kayak hint kekuningannya. Yang Glad to Glow ini shade 03 Custard. Ini juga pas sih di aku. Agak keputihan dikit tapi pas. Soalnya kalau ambil shade yang lebih gelapnya jatuhnya jadi agak kegelapan. Dia finishnya kelihatan sama tapi feels pas dipakainya jujur yang Insta Perfect terasa lebih enak. Kayak tap-tapnya tuh terasa lebih mantep gitu, lebih langsung nempel, nemplok sempurna di kulit. Ngeratainnya tuh bener-bener effortless, langsung plek 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 gitu. Coba yang bawah mata
Tuh dia tuh untuk apa ya, area-area yang menggelap enak gitu tuh, kayak lebih mantep aja ya untuk apa, lingkar gelap mata aku. Disclaimer, ini aku nggak ada di endorse sama pihak manapun, memang ini murni aku yang penasaran dan requestan dari teman-teman. Kalaupun endorsement, aku biasanya nggak mau pakai cara battle kayak gini karena jadi kayak apa ya, nggak apple to apple gitu. Kadang-kadang tuh suka ada yang minta di battlinnya minta sama produk yang emang berbanding jauh gitu di bawahnya, kan kayak gak bisa gitu. Kalaupun dia minta battle sama produk yang setara, itu biasanya aku gak mau, karena takutnya nanti ada unsur menjatuhkannya ya kan. Gak bisa bener-bener dari hati kita sendiri. Mendingan kayak gini, aku battle memang sesuai request dan maunya aku. Nah ini udah aku blend, warnanya jujur beda. Yang ini kayak gini nih, yang Insta Perfect, dan yang Glad to Glow kayak gini. Yang Glad to Glow tuh masih ada hintingnya, kayak lebih ke neutral undertone, yang custard ya, mungkin neutral to warm. Kalau yang ini yang warm, sesuai namanya sih ya, warm beige. Jujur kalau dari segi warna kelihatannya kayak yang Insta Perfect ini kayak kelihatan lebih keputihan ya dibanding yang ini. Tapi jujur aku selama pakai Insta Perfect aku nggak ngerasa keputihan, apalagi setelah ditimpa pakai bedak, contour blush. Untuk bagian mata kalian pasti bisa lihat yang Insta Perfect ini lebih nutup, lebih cover dibanding yang Glad to Glow. Glad to Glow tuh warna keabu-abuannya tuh masih samar kelihatan. Ini sama-sama aku pakai satu layer dan kayak gini hasilnya. Coveragenya sih sama-sama coverage ya. Cuma aku ngerasa memang yang Insta Perfect tuh dipakainya kayak lebih mantep gitu. Dan apa ya, kalau glowingnya sih mirip ya. Walaupun kayak terkesan lebih glowing yang Glad to Glow, tapi aku rasa dia mirip. Nah kalau udah dipakai kayak gini, kita coba tap-tap apakah jiplak. Masih jiplak yang Glad to Glow ya. Kalau yang Insta Perfect jiplak juga tuh. Ini tekstur yang Glad to Glow kayak gini. Kalau yang Insta Perfect kayak gini. Pas di swatch gitu kalian bisa lihat ya kayak perbedaannya. Si Glad to Glow tuh kayak dia lebih banyak oil atau skincare-nya. Jadi kayak dia lebih licin gitu pasti pakai ya. Kalau yang Insta Perfect nih pas di swatch gitu justru dia kayak tekstur foundy, kayak agak lebih thick dibanding yang Glad to Glow. Paham kan? Nah di sini glow-nya kelihatan beda. Jadi memang dari segi tekstur produknya itu udah beda. Makanya pas di tap-tap ke muka itu feels-nya juga beda. Tapi dari segi ketahanannya kira-kira gimana ya? Nanti bakal kita tes. Kita juga bakal tes oxidize-nya, transfer proof enggak. Pokoknya kita akan tes secara barbar. Jadi kalau brandnya nonton jangan baper ya. Oke, ini dia perbedaannya yang Glad to Glow dan Insta Perfect. Sekarang udah jam 9.06 dan aku mau lanjut full makeup dulu. Yap, jadi kayak gini makeupnya tipis-tipis aja. Pokoknya aku akan beraktivitas seperti biasa. Nanti kita lihat gimana setelah beberapa jam ke depan lebih tahan yang mana. Ini aku nggak pakai highlighter, bener-bener glowingnya itu dari cushionnya. Aku cuma set pakai loose powdernya Rose All Day tipis dan blush tipis juga. Oke, kita lihat nanti gimana perkembangannya. Yap, aku udah balik lagi sekarang jam 11.52. Udah hampir 3 jam ya. Dan ini kita lihat makeupnya dari dekat. Ini udah agak crack ya, di bawah sini juga udah agak crack. Tingkat cracknya tuh mirip, cuma dua-duanya tuh masih flawless banget. Ini aku agak gelapin sedikit kali ya. Nah kayak gini, dua-duanya jadi glowing banget, bagus banget pas udah nyatu sama minyak-minyak di muka. By the way, kulit aku tuh sebenarnya kering, tapi tadi aku udah extra moisturizer di awal. Ini oke, nggak gampang crack. Di sebelah sini juga ini masih oke, masih oke. Tapi kalau dilihat dari deket banget pakai cermin begini, aku ngerasa kok kayak lebih flawless si Glad to Glow ya. Tapi si Glad to Glow tuh lama-lama coveragenya agak menurun. Dua-duanya kalau diperhatiin coveragenya tuh sama-sama agak menurun ya. Tuh agak kelihatan ya. Cuman dilihat tuh kayak masih bener-bener flawless, masih nempel, cakep gitu. Makin lama justru kayak makin glowing, makin cakep. Ini kalau kita tap tangan, yang Glad to Glow tuh gak jiplak. Kalau yang ini jujur dia agak jiplak sedikit. Jadi dari tadi tuh aku kayak gini. Itu yang bagian Insta Perfect tuh dia agak-agak angkat sedikit. Tapi nggak yang sampai parah banget sih, nggak ya, sedikit aja. Dia dua-duanya bagus banget. Bagian smile lines nggak ada yang crack. Senampol itu padahal cushion dengan finish yang glow. Aku kayak ngerasa dua-duanya tuh makin lama makin mirip. Bagian deket bibir juga dia nggak terlalu crack, aman banget. Blush onnya juga masih nampol. Sekarang kita coba tap pakai tisu. Ini yang
Insta Perfect kayak gini, kelihatan gak sih? Atau harus aku gelapin ya kayak gini, kelihatan nggak? Transfer tapi sedikit. Sekarang coba yang Glade to Glow. Wow, lihat deh. Transfer tapi bener-bener dikit banget. Sebelah sini tadi yang Insta Perfect dan sebelah sini yang Glade to Glow. Agak mengagetkan sih karena dari segi harga tuh kayak beda jauh banget. Setelah di tap-tap yang bagian sini kayak masih oke-oke aja sih. Sini juga. Untuk penurunan coverage-nya menurut aku kayak lebih turun yang Glade to Glow, tapi kayak skala turunnya tuh kayak dari 100% kayak jadi 80%. Dan kalau yang Insta Perfect penurunan coverage-nya tuh kayak dari 100% ke 85%. Kayak nggak terlalu beda jauh, tapi yang Glade to Glow lebih kelihatan turun coverage-nya. Sekarang kita coba uji oksidasi. Yang atas Glade to Glow, yang bawah Insta Perfect, dan ini udah aku swatch dari tadi. Sekarang kita coba yang fresh swatch-nya. Ini yang Glade to Glow, nggak terlalu oxidize loh. Wah, malah aku bisa bilang ini bener-bener nggak oxidize. Ya, ini nggak oxidize. Sekarang yang Insta Perfect, oxidize nggak sih? Ini juga sama nggak oxidize. Gila, dua-duanya nggak oxidize loh. Wow. Oke, kita ke kesimpulannya aja kali ya. Karena ini udah siang, aku mesti sholat dan aku bakal hapus makeupnya untuk wudhu. Jadi kayaknya aku bakal uji ketahanannya cuma sampai di sini aja. Tapi overall ya, jujur ini tuh bagus banget. Dua-duanya tuh bagus banget. Cracknya juga masih bisa ditoleransi ya. Tuh, ini aku kasih lihat dari deket. Cracknya tuh kayak gini. Yang ini Insta Perfect, yang ini Glade to Glow. Memang yang Glade to Glow ini kayak lebih kelihatan ya cracknya, tapi bedanya tuh nggak jauh. Dua-duanya sebenarnya sama-sama bagus. Kalau dari segi packaging aku lebih suka yang Insta Perfect. Kalau dari segi banyaknya isi itu juga lebih banyak yang Insta Perfect, dan feels pas dipakainya tuh kayak lebih enak dan teksturnya lebih nempel si Insta Perfect. Tapi surprisingly pas udah di wear test kayak gini, aku ngerasa kayak mirip banget. Bahkan dua-duanya juga sama-sama nggak oxidize. Ini cushion harga 80-100 ribuan doang loh. Ini murah banget sih. Untuk yang Insta Perfect kerasa kalau isinya tuh premium, pas nempel di kulit kayak aku ngerasa tuh lebih enak ini dipakainya. Tapi keawetannya kayak mirip banget, makanya aku kaget. Sebelumnya aku belum pernah battlein dia berdua. Ini benar-benar murni karena kalian request. Mungkin ya untuk kaum mendang-mending atau untuk remaja yang lagi pas-pasan atau yang lagi ngirit untuk beli makeup, kalian beli Glade to Glow aja ini udah cukup banget. Cuma kalau kalian yang memang suka banget makeup dan pengen coba-coba, bolehlah cobain si Insta Perfect. Karena menurutku tetap feelsnya tuh kayak beda. Walaupun dari semua muanya tuh kayak mirip banget. Jadi balik lagi ke kalian ya. Kalau kalian cari yang hemat, udah bagus, udah si Glade to Glow aja. Tapi kalau kalian masih penasaran sama si Insta Perfect, ini boleh dicoba karena ini juga bagus. Itu aja kali ya say. Nanti link produknya aku taruh di description box, termasuk link hijab, soft lens, mungkin baju yang aku pakai dan lain-lain. Karena kalian suka tanyain nih yang di luar dari apa yang aku review. Oke, jadi segitu aja. Kira-kira nextnya mau di battlein apa lagi? Coba komen atau DM ke Instagram aku. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.